Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku lagi Tamia Saulianur. Kali ini aku bakalan bahas tentang psikologi komunikasi. Tapi sebelumnya aku pengen tanya, teman-teman semuanya apa kabar? Semoga kalian dimanapun kalian berada selalu baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, kalian semua udah pada tahu belum sih apa itu psikologi komunikasi? Nah, kalau kalian belum tahu, sini aku bakalan kasih tahu kalian apa itu psikologi komunikasi. Nah, teman-teman, psikologi komunikasi itu sendiri adalah cabang ilmu psikologi yang fokus pada studi interaksi antara individu dalam konteks komunikasi. Nah, adapun konsep utamanya melibatkan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses komunikasi seperti persepsi, terus sikap, motivasi, dan emosi. Nah, tapi apa sih persepsi dalam komunikasi? Nah, persepsi dalam komunikasi itu sendiri adalah bagaimana individu menafsirkan dan memahami informasi yang diterima. Nih, misalnya dua orang yang dapat menginterpretasikan kata yang sama dengan cara yang berbeda berdasarkan pengalaman atau latar belakang budaya masing-masing. Atau bisa kita ambil contohnya, ini adalah nih, misal ketika ada dua orang menyaksikan kejadian yang sama seperti pertengkaran kecil. Misalnya, ini mereka dapat memiliki interpretasi yang berbeda berdasarkan pengalaman dan sudut pandang pribadi mereka masing-masing. Terus selanjutnya, yakni adalah sikap dalam komunikasi. Nah, apa sih itu sikap dalam komunikasi? Nah, sikap dalam komunikasi ini merupakan sikap individu terhadap pembicaraan atau topik tertentu yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima. Contohnya, nih, jika seseorang memiliki sikap yang positif terhadap seorang guru, mungkin mereka akan lebih mudah gitu untuk menerima dan memahami pelajaran daripada jika sikap mereka negatif terhadap guru tersebut. Atau bisa dikatakan ketika orang itu menyukai guru itu, bisa jadi mereka akan dengan mudah mengerti materi yang disampaikan oleh guru tersebut atau justru sebaliknya. Nah, selanjutnya yakni adalah motivasi komunikasi. Ini apa lagi ya? Nah, jadi teman-teman, motivasi komunikasi ini merupakan alasan mengapa seseorang berkomunikasi atau merespon pesan. Nah, motivasi ini juga dapat beragam loh, mulai dari keinginan untuk menyampaikan ide, membangun hubungan, atau mempengaruhi orang lain. Contohnya seperti seseorang yang mungkin memberikan pujian untuk temannya, bukan hanya sebagai bentuk informasi saja, namun juga motivasi untuk temannya untuk berkomunikasi. Atau bisa juga ini dari keinginan dia untuk dapat menghibur temannya atau bahkan untuk membangun hubungan dengan temannya. Selanjutnya yakni adalah emosi dalam komunikasi. Nah, ini merupakan perasaan individu yang dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Ini emosi ini juga seperti emosi itu kayak kegembiraan, marah, atau ketakutan yang dapat memodifikasi respon terhadap komunikasi. Nah, ada pun contohnya nih, praktisnya ini dapat ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, saat seseorang menceritakan pengalaman pribadinya, pendengar itu dapat menginterpretasikan cerita tersebut berdasarkan pengalaman emosional mereka dan dapat mempengaruhi pemahaman secara keseluruhan. Terus juga begitu dengan sikap terhadap pembicara yang dapat mempengaruhi sejauh mana pesan diterima
dengan terbuka atau skeptis. Atau nih contoh lainnya, ketika seseorang mendengar berita menyedihkan, itu kan emosinya dapat mempengaruhi cara dia ketika menanggapi dan menyampaikan pesan kepada orang lain, seperti ketika menyampaikan dengan keluarganya ataukah temannya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan sedikit tentang psikologi dan juga beberapa konsep yang mempengaruhi psikologi. Ini semua memiliki, dari yang saya sebutkan tadi, itu memiliki peran yang penting dalam menentukan bagaimana komunikasi itu berlangsung dan bagaimana pesan itu disampaikan serta diterima. Nah, teman-teman, semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Dan juga jangan lupa like dan komen video ini buat video-video selanjutnya. Aku Agita Mesaulianur, berterima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai dengan akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.